A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke pelaminan saat parodi dan makan-makan. Tampilan bukanlah jaminan untuk menjadi manusia idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia rata-rata selalu melihat yang namanya casing. Sama seperti teman-teman ketika mencari HP yang teman-teman gunakan untuk melihat video ini. Pilih ke tempat HP, yang dilihat apa? Casingnya. Ada memang yang melihat speknya dan sebagainya, tapi rata-rata buat orang awam kebanyakan melihat casingnya dulu. Nah, begitu pula dengan orang lain menilai kita. Ketika tampilan kita baik, orang lain menganggap itu baik. Ketika tampilan kita kusam, acak-acakan, maka orang lain akan melihat, wah ini amburadul ini, gak jelas, gak jebo. Itu wajar, orang menilai seperti itu wajar. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Kita tentu harus mengupayakan agar apa yang terlihat dalam diri kita, luarnya sesuai dengan dalamnya. Karena sekali lagi, orang lain melihat tampilan luarnya. Lalu, apakah kita perlu merasa khawatir, merasa gak nyaman ketika tampilannya kurang oke, ketika berhadapan dengan orang lain? Enggak juga. Buktinya apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau itu gak masalah ketika orang lain mau menilai beliau buruk atau apa. Bahkan beliau pakaiannya gak malu untuk keluar dengan pakaian yang bekas jahitan. Kalau hari ini kita melihat bagaimana para pemimpin kita, mereka akan selalu berpenampilan macho, oke, perlente dan sebagainya. Tapi kalau belajar kepada Sayyidina Umar, presiden zaman dahulu, itu Masya Allah, tidurnya aja di atas bawah pohon. Benar-benar low profile. Dan kita juga sebentar lagi, tahun 2024 akan memilih seorang pemimpin yang jangan sampai kita semua salah dalam memilih. Jangan hanya karena luarnya saja membuat kita terpilih, apalagi dengan yang namanya serangan pajar. Biasanya kalau udah masa-masa kampanye, itu serangan pajar tuh banyak. Ada yang 300.000, ada yang cepet, ada yang 500, bahkan mungkin ada yang 1 juta serangan pajar. Dan kalau teman-teman hanya karena itu memilihnya, maka sudah yakin pemimpinnya adalah pemimpin yang akan bisa mengambil apa yang sudah ia keluarkan untuk menutupi itu. Oleh karenanya, yuk teman-teman, kita pilih yang hati kita merasa nyaman. Bukan karena cuan, tapi hati kita merasa nyaman. Dan dalam penilaian ini, Rasulullah SAW, teman-teman, pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi teman-teman, bukan casing kita yang dilihat oleh Allah, bukan penampilan kita yang oke secara make up-nya, kemudian jam tangan yang harganya wah, sepatu yang luar biasa harganya, bukan. Tapi hati kita dan amal kita, itu yang dilihat. Makanya nanti pas pemilihan presiden ini jangan sampai kita salah dalam menilai hanya karena itu. Ada sebuah cerita bagaimana ketika seorang yang naik motor, dia lewat lampu merah, kemudian ada polisi, prit, di-stop sama polisi. Hormat, mohon keluarkan surat-suratnya. Apa salah saya Pak Polisi? Coba saya lihat surat-suratnya.
maka diceklah surat-suratnya. SIM ada, STNK ada, kemudian surat-surat yang diperlukan ada. Saya tidak ada yang masalah nih Pak Polisi. Coba lihat. Oh, sekarang saya kamu tilang. Loh, kok saya ditilang Pak Polisi? Iya, karena kamu sudah membohongi saya. Kenapa? Saya kan nggak bohong. Saya nggak membohong. Buktinya, kamu pakai motor Grab. Tapi jaketnya, jaket apa? Gojek. Maka kamu saya tilang. Teman-teman, ini gambaran bahwa kadang-kadang kita seperti itu tuh. Kayak tadi itu cerita tukang Gojek. Dia bingung di stop, ditilang kenapa? Ternyata dia pembohong. Motornya Grab, tapi jaketnya Gojek. Banyak di hati kita. Itu hanya gambaran tampilan sound. Tapi kenyataannya mudah-mudahan nanti para pemimpin kita enggak seperti itu. Tidak membohongi rakyat hanya dengan tampilan, tapi justru mereka benar-benar low profile sebagaimana para pemimpin dahulu yang senantiasa hatinya bersih, hatinya menginginkan kebaikan untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk memperjuangkan para pahlawan yang dulu pernah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.